Assalamualaikum, selamat datang di Relevan Hati. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terutama nikmat yang sangat kita syukuri adalah kenikmatan-kenikmatan pada sikap konsistensi dan istiqomah kita di dalam kita berthalabul ilmi. Tidak ada karomah yang paling besar kecuali adalah karomah ketika kita diberikan sikap istiqomah. Inilah karomah yang paling besar. Kita selalu menyangka bahwasanya karomah yang paling besar itu adalah terbang di atas langit. Kita menyangka karomah yang paling hebat itu ketika berjalan di atas air. Maka Ibnu Taimiyah itu mengatakan sesungguhnya a'dhamul karomati luzumul istiqamah. Karomah bagi wali-walinya Allah yang paling gede itu bukan ketika kita terbang di atas udara. Tapi karomah yang paling besar bagi hambanya Allah yaitu ketika mereka diberikan sikap konsisten melakukan ketaatan yang Allah mudahkan untuknya sampai dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah bentuk karomah yang paling tinggi dan itulah bentuk karomah yang paling agung. Semoga kita mendapatkan karomah kalau kita memang menjadi walinya Allah dan sikap konsistensi yang kita lakukan di dalam ketaatan merupakan perkara yang sangat kita syukuri. Dan semoga Allah memberikan kepada kita sikap istiqomah sampai pada hari ketika kita diwafatkan oleh Allah dan dimatikan oleh Allah. Amin insyaallah. Kepada Allah kita bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan doa Rabbana yang ke-27. Mari kita buka bukunya. Bagi yang membawa buku silahkan dibuka pada halaman 258. Bagi yang tidak membawa bukunya, silahkan dibuka Quran digitalnya yang ada di handphone, buka surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Lalu nanti kita bedah karena yang menjadi pembahasan kita ada pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Mari kita lafadzkan berjamaah bersama-sama untuk memantapkan hati kita atas apa yang dilafadzkan oleh lisan kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya. Ini yang menjadi pembahasan kita, tapi yang paling kita akan soroti ada pada penutup ayat ini, Rabbana innaka raufur rahim. Kita bedah dulu secara artinya. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang mereka senantiasa berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang sebelum kami dari kalangan muhajirin dan ansor. Orang yang beriman itu mendoakan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor supaya mereka diampuni oleh Allah karena mencintai para sahabat itu merupakan bagian dari keimanan. Makanya di dalam salah satu hadis dijelaskan Hubbul ansari min alamatil iman. Mencintai orang ansor itu merupakan bagian dari tanda karakteristik keimanan. Jadi kalau ada seseorang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tetapi dia mengkafirkan para sahabat, fix. Dia tidak termasuk pada kategori orang yang beriman. Karena orang beriman tidak ada yang membenci para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansor. Siapapun yang mencoba untuk mengkafirkan para sahabat, dia sedang berencana jahat dan pasti memiliki agenda tersembunyi untuk menghancurkan Islam. Karena sesungguhnya para sahabat itu merupakan kelompok yang pertama, ring pertama, yang mendapatkan ajaran murni dari Rasulullah SAW. Dan tidaklah kita bisa mengetahui ajaran yang benar dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sampai kita beriman kepada Rasulullah dan beriman pula kepada para sahabat dan mencintai para sahabat.
Jadi antara iman kepada Rasul dengan mencintai para sahabat itu merupakan dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa mencintai para sahabat merupakan bagian dari keimanan? Karena sesungguhnya apapun yang telah diimani para sahabat itu adalah apa yang mereka dapatkan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang tidak akan sampai kepada ajaran Nabi, tidak akan sampai kepada ajaran Rasulullah, sampai mereka mendengarkan apa yang telah disepakati dan apapun yang telah disampaikan para sahabat Nabi. Ketika para sahabat Nabi itu menjadi murid pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka adalah saksi mata yang pertama yang melihat bagaimana Quran diturunkan dan bagaimana hadis itu disampaikan. Jadi Bapak, Ibu, kalau melihat siapapun yang bicara, lalu sudah menyampaikan bahwasanya sahabat itu ada yang kafir, sudah. Tidak perlu didengarkan kembali. Karena referensi primer yang harusnya kita sepakati adalah mentakzim kepada para sahabat. Siapapun yang bicara, dimanapun dia menyampaikan, kalau dia sudah mengkafirkan, sahabat fulan ini kafir, sahabat fulan ini murtad, sudah. Tutup telinga kita keluar. Karena apa? Tidak ada satupun kebaikan dari orang yang telah mengkafirkan para sahabat. Karena kalau orang sudah mengkafirkan sahabat, apa akibatnya? Pertanyaannya berikutnya adalah, kalau para sahabat kafir, murtad, siap dari mana kita mengambil agama? Disitulah orang yang berencana jahat mengkafirkan para sahabat memiliki sebuah agenda yang tersembunyi. Makanya saya sampaikan sekali lagi, kesepakatan kita di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu apa? Tidak ada satupun yang boleh mengkafirkan para sahabat. Kalau ada yang mengkafirkan, tinggalkan. Dengan cara yang baik, kalau memang dia belum tahu. Tapi kalau dia memaksa, maka kita harus meninggalkan dengan cara yang tegas. Akidah itu yang disepakati oleh 4 madhab adalah salah satunya mengimani para sahabat. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan Utsman bin Affan, KKN, dan dia termasuk sahabat yang murtad, sudah nampak perbedaan antara kita dengan yang mengatakan semacam itu. Ya, karena sekali lagi ya Bapak, sesungguhnya para sahabat itu saksi mata yang melihat bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan ilmu. Dan bagaimana ketika Quran itu diturunkan. Kenapa kita harus mengambil pemahaman kita sebagaimana pemahaman para sahabat? Karena para sahabat yang melihat langsung dan mendengarkan langsung penjelasan setiap ayat dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebagaimana ketika polisi mengolah TKP. Polisi kalau mengolah TKP, dia tidak akan bertanya kepada saksi telinga. Dia pasti akan mencari saksi mata yang melihat kejadian itu ketika terjadi. Siapa saksi matanya? Saksi matanya fulan-fulan. Saksi datang kepada saksi mata itu dan bertanya kronologis kejadian terjadinya tabrakan. Polisi tidak akan tanya, saksi dengar. Dia tidak melihat langsung, biasanya tidak akan dimintain menjadi saksi. Yang dimintain saksi datang ke kepolisian, membantu keterangan untuk mengolah TKP adalah saksi mata. Karena saksi mata itu biasanya jujur melihat apa yang terjadi. Kalau saksi dengar itu biasanya sudah berubah. Ditambahi, dikurangi. Sesuai dengan apa yang dia ingat. Ya, makanya Bapak kalau mendengar satu kecelakaan, misalkan di Bekasi, tol Bekasi Barat. Tapi Bapak mendengarnya dari orang ke-12. Itu sudah berubah biasanya. Biasanya tabrakan aslinya itu tidak parah. Tapi karena sudah berantai, berita dan informasi itu disampaikan, sampai ke Ceger sudah berbeda. Tabrakannya beruntun di Bekasi Barat. Yang mati ada 9. Padahal tidak ada yang mati. Kenapa kok bisa bertambah? Karena setiap bertambahnya orang dari saksi dengar, kemungkinan ditambahi informasi itu menjadi besar dibandingkan orang yang melihat langsung. Jadi saya ingin sampaikan ini agak sedikit keluar dari materi. Kesepakatan di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang mengkafirkan para sahabat. Titik, tidak ada koma. Ya, titik, tidak ada koma. Oh, Abu Bakar itu murtad. Oh, Utsman itu murtad. Oh, Umar itu murtad. Sudah. Nggak bisa diterima. Tidak bisa diterima ini.
Karena ini sudah berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam persoalan usul. Dalam persoalan pokok. Kalau Abu Bakar sudah dikafirkan, terus ngambil agama dari siapa kita? Kalau Abu Bakar sudah dimurtadkan. Umar sudah dimurtadkan. Terus ngambil agama dari siapa? Makanya sedih sekali kalau pembunuhnya Umar dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian orang yang mengkafirkan para sahabat. Siapa pembunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Membunuh Umar bin Khattab, tapi bagi kelompok yang menyimpang dan sesat, bukan sesat yang sebenarnya sudah keluar dari Islam dalam fatwa beberapa para ulama, maka sesungguhnya mereka menempatkan Abu Lu'lu'ah al-Majusi itu justru menjadi pahlawan. Padahal yang telah membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini tolong disepakati dulu. Kesepakatan kita dalam persoalan para sahabat sepakat, tidak ada yang mengkafirkan, tidak ada yang menyesatkan. Dalam persoalan ijtihad, fikih, kita bisa berbeda. Persoalan Bapak menggerak-gerakkan, tidak menggerak-gerakkan, tidak ada masalah. Kita bisa jadi memiliki titik dalil yang berbeda di dalam menggerak-gerakkan dan tidak menggerak-gerakkan. Bapak menggerak-gerakkan, silahkan. Tidak menggerakkan, silahkan. Yang tidak menggerakkan, tidak usah repot melihat yang menggerak-gerakkan. Ustaz, saya tidak khusyuk melihat dia menggerak-gerakkan. Tidak usah dilihat, Pak. Lihat aja telunjuknya sendiri. Ya. Dalam persoalan kunut, Bapak kunut, teman Bapak tidak kunut, itu persoalan fikih ijtihad. Tidak bisa dipaksakan dan tidak bisa kita mengatakan bahwasanya orang yang kunut itu bid'ah. Lalu kita langsung menisbatkan ahlul bid'ah. Tidak bisa, Pak. Agama ini kalau ada orang melakukan satu bid'ah, langsung serta-merta kita sebut dengan ahlul bid'ah. Dengan begitu mudah. Tidak bisa. Aturannya bukan begitu. Yang dipelajari di dalam dawabitut tafsiq dan dawabitut tabdi'. Kaedah di dalam mengatakan fasik dan kaedah mengatakan bid'ah kepada orang itu tidak gampang. Kalau merasa kita belum pernah belajar, tahan diri, tahan lisan. Kalau tidak paham, kecuali mereka yang tidak mau dikasih tahu, ya sudah, tanggung jawabnya nanti di hadapan Allah. Kalau dalam persoalan-persoalan semacam itu, maka kita terjadi perbedaan. Tapi dalam persoalan mengimani para sahabat itu nomor satu, itu pokoknya. Dan tidak ada perbedaan. Seluruh Ahlussunnah, walaupun terkadang dari kalangan-kalangan yang berbeda-beda latar belakangnya, tapi semuanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat. Mencintai para sahabat itu merupakan bagian dari keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Jadi tidak ada ya Pak. Habis ini ada yang mengatakan, oh Muawiyah itu KKN Ustadz. Itu masih mendingan. Ada yang lebih parah lagi. Abu Bakar murtad, Umar murtad, Utsman murtad. Yang tidak murtad Ali bin Abi Thalib, Bilal bin Rabah, dan segelintir para sahabat yang mereka yakini tidak murtad. Lainnya 120.000 para sahabat murtad. Ini bahaya sekali pemikiran ini. Kita kembali ke surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Orang yang beriman yaitu adalah mereka yang mengatakan diri mereka, ampuni kami. Jadi orang beriman itu selalu merasa dirinya berdosa. Mereka memohon kepada Allah, ampunilah kami ya Allah. Dan orang-orang beriman sebelum kami. Siapa orang-orang beriman sebelum kita? Para ahli tafsir menerangkan itu adalah kalangan para sahabat. Dari kalangan muhajirin dan ansor. Lalu dilanjutkan. Rabbana apa tadi? Waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Janganlah engkau ya Allah menjadikan hati kami memiliki rasa ghil, benci kepada orang yang beriman. Sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Itu Pak, doanya yang kita selalu panjatkan. Ini sekaligus pula menerangkan kepada kita bahwasanya salah satu amalan terbaik bagi orang yang hidup yang ditujukan kepada orang yang mati, memintakan ampunan setiap waktu dan setiap saatnya. Kalaupun terjadi perbedaan Pak. Orang setelah meninggal dunia,
apakah ada hadiah mayit, bacaan Quran yang kita bacakan kepada mayit, terjadi perbedaan para ulama. Tapi para ulama sepakat memintakan ampunan kepada mayit adalah sesuatu yang diterima oleh semua madhab tanpa ada perbedaan. Saya sering ditanya, Ustadz, membacakan Quran untuk si mayit boleh atau tidak boleh, sampai atau tidak sampai? Terjadi perbedaan para ulama. Ini cukup panjang. Kalau kita bahas, ini pembahasan fikih. Tapi selalu saya sampaikan, akhi, masalah membacakan Quran yang dihadiahkan kepada mayit memang terjadi perbedaan para ulama. Tapi memintakan ampunan dari orang yang hidup kepada orang yang mati, seluruh madhab sepakat bahwasanya memintakan ampunan itu sampai kepada si mayit. Kadang-kadang daripada kita berdiri di antara titik khilaf yang begitu rumit, kadang-kadang keluar dari khilaf, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik. Makanya saya selalu mengatakan, mintakanlah ampunan kepada si mayit, karena sesungguhnya ampunan itu dibutuhkan mayit. Makanya butuhnya kita kepada ampunan lebih panjang daripada butuhnya kita kepada tarikan nafas. Saya hidup, Pak Haiban hidup. Kita membutuhkan nafas, iya. Setiap menit, setiap detiknya kita membutuhkan nafas. Kebutuhan manusia kepada nafas itu lebih kecil daripada kebutuhan manusia kepada permintaan ampunan. Karena kalau manusia, Pak Hiban misalkan, contohnya meninggal dunia, masih nanti ya Pak, contoh. Masih nanti, masih jauh insya Allah. Kalau Pak Hiban meninggal dunia, tarikan nafasnya selesai. Tapi kebutuhan beliau untuk dimintakan ampunan kepada Allah supaya dosanya diampuni oleh Allah, itu dibutuhkan Pak Haiban, walaupun Pak Haiban sudah tidak lagi membutuhkan nafas. Artinya apa? Kebutuhan kita sama istighfar dan permintaan ampunan orang kepada kita itu melebihi kebutuhan kita kepada nafas. Itulah betapa luar biasanya kita itu berhajat kepada ampunan Allah setiap waktunya. Makanya Imam Qurtubi berkata, orang yang paling beruntung, orang yang banyak mendoakan untuk dia supaya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Itu orang yang paling beruntung. Ya, makanya kalau bapak punya anak, anaknya salih memintakan ampunan untuk bapak, bapak beruntung. Anak bapak dua orang anak memintakan ampunan, bapak beruntung. Bapak punya anak 10 anak dengan 10 tangan, berarti 20 tangan yang dia menengadahkan ke langit memintakan ampunan, bapak beruntung. Karena apa? Istighfarnya orang hidup kepada kita setelah meninggal dunia ibarat oksigen di dalam tanah. Dan butuhnya kita kepada ampunan besar. Tetanggamu, teman-teman solihmu, teman-teman ngajimu yang terus mengingatmu, lalu dalam momen-momen tertentu mereka mendoakan Allahumma fillahu, ketika majelis mereka saling mengingatkan untuk memintakan ampunan, itu merupakan sebuah keberuntungan besar, Pak. Sekali lagi itu merupakan nafas kita di dalam tanah. Makanya kadang-kadang kita bersama circle terdekat kita itu harusnya kita saling mengingatkan. Nanti kalau saya meninggal dunia, tolong ya jangan lupakan saya terlalu cepat. Tolong tetap mintakan ampunan. Aku butuh sedekah waktumu 5 menit tok setiap pekan. Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan itu boleh kita saling bertawasi di dalam muamalah kita bersama teman-teman dan sahabat kita. Boleh. Ada kisah tabi'in, mereka saling berkumpul dan mereka berkata, nanti kalau kita salah satu di antaranya meninggal lebih dulu, tolong ya jangan cepat melupakan siapa yang lebih dulu ke alam barzah. Supaya yang hidup saling mengingatkan untuk memintakan ampunan. Karena dia sudah tidak bisa meminta ampunan sendiri. Kecuali dimintain ampunan sama orang yang hidup. Sekali lagi Pak, istighfarnya orang hidup, terutama sama orang solih kepada orang yang mati, merupakan nafas dan udara, oksigen serta cahaya
bagi orang di dalam kubur. Makanya itulah kenapa kita disuruh untuk selalu berbuat baik sama orang, supaya orang itu memintakan ampunan kepada kita setelah kita meninggal dunia. Maka disitulah kita mendapati wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jangan remehkan permintaan ampunan kita yang hidup kepada orang yang meninggal dunia. Walaupun tampaknya memang remeh di mata manusia, tapi dia begitu agung di sisi Allah, Pak. Doanya anak yang solih, doanya teman yang solih, doanya sahabat yang solih, itu melebihi kekuatan 5G ataupun 6G yang ada di telekomunikasi hari ini. 5G itu menyebabkan kita kalau nonton tidak ada buffering. Seketika dari Indonesia ke Belanda, langsung. Biasanya kalau koneksinya sudah cepat, tidak ada buffering. Itu 5G atau 6G. Tapi doa itu million G. Doa itu jutaan koneksi. Melebihi jutaan koneksi internet, di mana doanya orang hidup itu nyampe kepada orang yang meninggal dunia. Kalau dia menjadi orang-orang yang beriman. Makanya Pak, jaga teman-teman Bapak dan Ibu. Setidaknya 40, kalau nggak bisa 40 yang Bapak jaga, setidaknya 30. Kalau 30 yang tidak bisa Bapak jaga, 20. Kalau 20 tidak bisa Bapak jaga, 10. 10 tidak bisa Bapak jaga, 5. Yang kita saling mengingatkan nanti kalau meninggal dunia, yang terakhir terus mendoakan kita ya yang meninggal lebih dulu. Ya. Ini termasuk salah satu sunnahnya orang-orang solih terdahulu ketika mereka saling berwasiat untuk saling memintakan ampunan. Ketika mereka tahu besarnya ampunan permintaan dari orang hidup kepada orang meninggal dunia. Ya, saling mengingatkan kalau setiap malam Jumat nanti tolong ya mintain ampunan kepada saya. Kesepakatan boleh hari apa aja. Nanti kalau setiap hari Jumat, habis Jumatan, tolong ya 5 menit kamu doakan dan kita saling mendoakan. Boleh, enggak apa-apa. Itu termasuk salah satu wasiat kebaikan. Dan itu merupakan cahaya serta udara bagi kita ketika sudah di alam barzah. Kita lanjutkan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Dan jangan engkau jadikan hati kami benci kepada orang yang beriman. Nah, Bapak harus tahu dulu. Permintaan pertama apa tadi? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Permintaan pertama di dalam surat Al-Hasyr apa? Ampunilah kami dan orang-orang sebelum kami. Lalu permintaan setelahnya, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Janganlah engkau menjadikan kami ya Allah memiliki penyakit benci kepada orang beriman. Mari kita mencoba mengambil munasabahnya dulu. Munasabah itu korelasi antara permintaan pertama, permintaan kedua, dan permintaan ketiga. Karena di dalam surat Al-Hasyr itu ada 3 permintaan. Permintaan yang pertama itu, yaitu Rabbana fir lana, ampuni dosa-dosa kami. Permintaan yang kedua, yaitu adalah, dan ampunilah dosa orang sebelum kami, dari para sahabat dan orang-orang yang kami kenal. Permintaan yang ketiga, janganlah engkau menjadikan hati kami benci kepada orang beriman. Bapak dan Ibu, coba dikerahkan, diperes pikirannya. Kenapa setelah kita meminta ampunan untuk diri kita, dan meminta ampunan kepada orang tua kita dan para sahabat terdahulu yang telah memiliki jasa menyebarkan Islam sampai kepada kita setelah baginda Nabi SAW, permintaan yang terakhirnya itu adalah wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kenapa permintaannya adalah ya Allah jangan engkau jadikan hati kami benci kepada orang beriman. Kenapa yang ketiga permintaannya itu? Ada yang bisa menjawab, Pak? Kalau ada yang bisa menjawab, insya Allah saya berikan hadiah. Ada air putih, ada teh hangat. Ada yang bisa menjawab?
Antum sini akhi. Antum sini. Bisa jawab antum? Nggak bisa. Ada yang bisa jawab? Kenapa permintaannya itu, ya Allah ampuni saya, ampuni orang sebelum saya. Jangan jadikan hati kami menjadi benci kepada orang beriman. Kenapa? Pak Haiban. Jadinya nggak bisa mendoakan atau didoakan. Bukan. Ya ikhtiarlah. Ya kita tetap mengatakan, ya insya Allah usahanya udah bagus Pak Haiban. Ya. Sama senior itu kita harus sopan. Nggak boleh saya mengatakan salah, nggak mungkin. Usahanya bagus Pak Haiban, tapi bukan itu jawabannya. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Tahu Pak? Persatuan. Bukan. Siapa yang bisa menjawab? Mau istikharah dulu, saya tunggu 2 hari. Kenapa setelah kita memohon sama Allah, ya Allah, ampuni saya, ampuni orang sebelum kami dari kalangan para sahabat. Lalu kalimat setelahnya adalah, jangan engkau jadikan hati kami benci sama orang beriman. Apa itu korelasinya? Mungkin nggak Allah meletakkan satu persatu permintaan dalam doa, tidak ada korelasi, mungkin atau tidak mungkin? Aduh, malah bingung saya kayak gini. Mungkin nggak Allah meletakkan satu doa, ada beberapa permohonan di dalam satu doa, lalu tidak ada korelasi antara satu permintaan dengan permintaan. Ada atau mungkin atau tidak mungkin? Nggak mungkin. Allah meletakkan setiap kalimat selalu memiliki korelasi. Pasti ada korelasinya yang sangat kuat. Bahkan apapun yang ditutup dalam satu ayat pun ada korelasi pada penjelasan di awal ayat. Sekarang kita mencoba Pak, menangkap korelasi. Kenapa permintaan yang pertama, ampuni saya, ampuni para sahabat dan orang sebelum kami. Jangan engkau jadikan hati kami benci kepada orang beriman. Apa korelasinya? Mau nyoba lagi Pak Haiban? Nggak apa-apa, saya ustadznya baik Pak. Ada yang mau nyobain? Ada yang mau nyoba? Ayo kita. Enggak? Silakan akhi. Kasih mic Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyoba Zat? Kalau Boleh misalnya nyoba. Jawab kita, aja coba-coba. Ya enggak apa-apa. Kalau misalnya kita termasuk membenci orang beriman, berarti tandanya kita nggak beriman Zat. Jadi dengan caranya kita tidak membenci orang beriman, semoga kita jadi orang yang beriman. Oke. Nice try. Usahanya bagus. Tapi bukan itu jawabannya. Maaf ya, saya ingin membenarkan tapi ilmunya belum nyampe di situ. Ada? Ada yang mau buka Google? Silakan buka Google. Nggak ketemu Pak. Jawabannya di kitab. Google nggak bisa menerjemahkan semua kitab. Ibu-ibu ada yang mau jawab? Nggak ada. Ya kita tunggu adzan Isya Pak. Saya jawab. Sudah siap? Mari kita buka pikiran kita termasuk saya. Kenapa ketika kita membaca di dalam surat Al-Hasyr ini doa yang sangat indah sampai Allah abadikan di dalam ayat dan suratnya. Kenapa setelah kita berdoa, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni orang-orang sebelum kami. Jangan jadikan hati kami itu benci kepada orang beriman. Karena yang paling cepat membuat kita berdosa itu rasa benci kita sama orang mukmin. Itulah yang dinamakan ghil Pak. Kenapa? Ghil itu paling cepat. Dosa yang paling cepat dilakukan manusia itu ghil. Oh Bapak duduk di sini aja, ada orang di samping Bapak, kadang Bapak nggak cocok gitu. Apa sih ini? Itu sudah termasuk ghil. Makanya disebutkan setelah kita mohon ampun, lalu kita Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Karena perasaan benci sama orang mukmin itu merupakan dosa yang paling jamak dilakukan manusia di mana-mana. Makanya permintaan setelah kita meminta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaan kita itu apa? Jangan jadikan hati kami itu memiliki rasa benci. Jadi yang menyebabkan dosanya banyak manusia di hadapan Allah itu apa? Hatinya kotor kalau ngelihat orang beriman. Bukan saya loh Pak, nanti diomongin lagi. Oh, bela siapa ini? Gak ada bela siapa-siapa.
Karena sesungguhnya dominasi penyakitnya manusia dikatakan oleh para ulama tafsir itu apa? Ghil. Apa bedanya ghil sama hasad, Ustaz? Nah, ini saya tanya lagi nih. Bisa sampai jam 9 nih kalau tanya jawab gitu. Ada ghil, ada hasad, Pak. Sama atau tidak sama? Siapa yang mengatakan sama, Pak? Angkat tangan. Yang mengatakan sama? Tidak ada. Yang mengatakan tidak sama, angkat tangan. Tidak sama. Apa tidak samanya? Jawab, tanggung jawab. Apa bedanya ghil sama hasad? Dengan hasad, ilmu ya, tidak boleh dengan nebak hawa nafsu. Hasad kan dengki. Hasad itu senang. Dengki. Tidak senang. Sebetulnya sama-sama tidak senang. Cuma berarti beda sama dong, Pak. Beda konteks. Beda konteks. Konteksnya apa, Pak? Dalam konteks kenegaraan atau konteks masyarakatan? Apa bedanya ghil dengan hasad? Yang Allah sebutkan di sini ghil atau hasad? Ghil. Mana yang lebih gede? Mana yang lebih umum? Hasad atau ghil? Nah, ini para ulama Dalul Falah berbeda pendapat. Mana yang lebih besar, Pak? Yang lebih jamak terjadi sama manusia itu ghil atau hasad? Ghil. Ghil 01, Pak. Hasad 02. Heket 03. Bercanda. Yang mana? Maka yang disebutkan oleh Allah itu ghil, Pak. Ghil itu lebih rendah daripada hasad. Apa bedanya ghil sama hasad? Bedanya ghil sama hasad itu, ghil itu perasaan benci yang terkadang tanpa sebab kita miliki sama orang. Ataupun kita memiliki sebab-sebab ketika terjadi sebuah perselisihan yang ada di antara kita. Tapi kalau ghil itu tidak berangan-angan hilangnya kenikmatan dari orang yang dia benci. Paham di sini? Kalau hasad, dia melihat kenikmatan, lalu dia merasa bahwasanya orang itu tidak pantas mendapatkan kenikmatan itu, lalu bercita-cita supaya kenikmatan dari orang itu hilang. Itu namanya hasad, Pak. Kenapa hasad dosa besar, Ustaz? Bukan dosa kecil. Loh, kita tidak paham, kata Ibnu Taimiyah. Hasad itu dosa besar, karena kalau kamu hasad sama orang, berarti kamu secara tidak langsung telah menuduh Allah salah memberi takaran takdir. Dan menyangka Allah salah dalam takdirnya itu dosa besar. Makanya hasad itu dosa besar. Orang berkata, dia itu tidak pantas dapat itu. Terus seakan-akan kalau kita boleh bicara sama orang ini, kita ngomong, emang Allah salah ngasih takaran takdirnya? Makanya orang hasad itu terkategori dosa besar, itu hasad. Kalau ghil, enggak, Pak. Ghil itu kadang-kadang tidak berkeinginan untuk hilangnya kenikmatan pada orang. Cuma dia itu enggak cocok. Makanya hampir-hampir setiap orang itu hampir-hampir tidak ada yang selamat dari ghil. Kadang-kadang kita baru naik, baru lihat orang gitu dengan pakaiannya. Kita terus nampak di dalam hati kita ghil. Kadang-kadang kita baru ngelihat orang, lalu kita ngelihat, wah ini yang ini ngajinya sama Ustadz ini, yang ini ngajinya sama Ustadz ini, kita nggak suka. Itu sudah ghil. Makanya ghil itu adalah penyakit yang ada di dalam hati manusia ketika benci. Makanya inilah pertama kali yang dicabut dari manusia sebelum manusia dimasukkan ke dalam surga. Karena ghil itu ngurangi kenikmatan. Kalau ghil itu masih dibawa manusia nanti ke dalam surga. Makanya Allah cabut penduduk surga dari min ghillin. Ghilnya itu dicabut oleh Allah. Dan terkadang kita ini sering sekali ghil, sadar atau tidak sadar, Pak. Entah karena ada sebab atau kadang-kadang tidak punya sebab. Bapak kadang-kadang ngelihat orang, baru kenalan sebentar. Langsung Bapak mikir, orang ini tuh tidak jelas deh. Apa itu? Jelas. Padahal kita tidak kenal, belum ngobrol, belum tahu apa-apa tentang dia. Udah nggak seneng aja pokoknya. Itu namanya ghil. Makanya akhirnya ghil itu karena banyak orang tidak menyadari, tanpa disadari penyakit ghil itu akhirnya menjadi dosa pertama biasanya. Jadi lembaran putih itu biasanya pertama kali kotorannya itu ghil. Pertama kali itu ghil dulu.
Dan hampir-hampir dari kita itu tidak bisa Pak selamat dari ghil. Makanya Ali bin Abi Thalib di dalam tafsir itu diterangkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau itu membaca surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 ini, beliau itu lalu berkata merasa dirinya, jangan-jangan saya itu punya ghil dengan Zubair bin Awam dan Tolhah. Kenapa? Karena dalam perang Jamal, Ali bin Abi Thalib berseberangan dengan ibunda Aisyah, Zubair bin Awam dan Tolhah berada pada kubunya ibunda Aisyah. Maka ketika Ali bin Abi Thalib membaca surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, beliau itu khawatir jangan-jangan ini ghil saya. Itu ghil, Pak. Jadi Bapak misalkan ngelihat orang atau Pak Haiban ngelihat ada jamaah gitu, terus ada yang nggak disukai yang disukai oleh Pak Iban, kok saya nggak suka yang ngelihat orang itu ya? Itu ghil. Kadang-kadang refleks, Pak. Refleks aja dalam hati. Dan kita terkadang tidak bisa untuk menahannya. Datang aja di hati kita itu. Makanya Nabi tidak ada ghilnya. Kenapa tidak ada ghilnya? Karena Nabi sudah dibersihkan oleh malaikat ketika semenjak beliau belia. 2 kali dioperasi, 2 kali dibedah dadanya oleh malaikat, dibersihkan, Pak. Nabi tidak pernah ghil. Hatta Abu Bakar dan Umar pun pernah bertengkar, pernah berselisih, Pak. Dan itu pun juga merupakan bagian dari ghil antara Abu Bakar dengan Umar terhadap satu wilayah ladang gitu. Tapi saat itu akhirnya Umar itu legowo dan berkata sesungguhnya Abu Bakar itu lebih dicintai Allah dan lebih dicintai Rasulullah daripada saya. Ghilnya hilang, Pak, langsung. Ghil itu juga pernah terjadi antara Abu Dzar dengan Bilal, Pak. Pernah terjadi. Ghil itu kayak benci gitu aja. Abu Dzar lagi nerangkan tentang strategi perang, tiba-tiba Abu Dzar tentang strategi perang, tiba-tiba Bilal itu mengatakan, saya tidak setuju strategi kamu. Marah Abu Dzar. Nerangin panjang lebar tentang strategi perang, tiba-tiba ngomong, saya nggak setuju. Marah itu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Coba, gelarnya aja radhiyallahu anhu. Bilal radhiyallahu anhu. Abu Dzar lalu berkata kepada Bilal, Usmut anta, ya Ibna Sauda. Diam kamu. Negro hitam dari anak perempuan, negro hitam. Lu bahasanya gitu, Pak. Iya Ibna Sauda, kamu itu orang negro, lahiran dari wanita negro. Diam. Lu perkataan itu oleh Bilal langsung menghujam ke hatinya, Pak. Dan dia tidak cocok dengan perkataan yang disampaikan Abu Dzar. Lalu apa yang dikatakan oleh sahabat Bilal? Lanahkumu hatta nahkuma li Rasulullah. Kita tidak akan menghukumi perkataan ini wahai Abu Dzar sampai kita tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus langsung orang yang berselisih ini dua-duanya jalan menuju Rasulullah. Bilal di depan, Abu Dzar di belakang. Coba, Pak. Orang lagi bertengkar, jalannya bareng-bareng menuju Rasul, Pak. Lalu langsung Bilal ngomong, "Ya Rasulullah, Abu Dzar nyebut saya sebagai orang negro dari wanita negro." Lalu Abu Dzar ditanya sama Nabi, apakah kamu mengucapkan itu wahai Abu Dzar? Iya ya Rasulullah. Langsung Nabi marah, Pak. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu ada di dalam hatimu itu perkara jahiliyah. Itu Pak, namanya benci sama orang mukmin itu termasuk perkara jahiliyah. Innaka mru'un fika jahiliyah. Kamu itu di dalam hadamu itu ada perkara jahiliyah wahai Abu Dzarrin. Maka akhirnya Abu Dzar itu menyesali apa yang telah diucapkan, nyusul Bilal, meletakkan pipinya di atas tanah sebelahnya dan pipi sebelahnya menghadap ke langit dan berkata, sembari dia mengatakan kepada Bilal ketika melangkah, injakkan kakimu ke pipiku untuk menebus perkataanku tadi. Para ulama mengampaikan itu termasuk bagian dari ghil yang terjadi, Pak. Maka akhirnya itulah yang kita harus mengerti. Kalau paling ringan itu ghil, Pak. Kamu gak suka itu sudah ghil. Kalau sudah ngomong itu namanya sudah menodai. Kalau kamu sudah bicara namanya sudah menghujat. Kalau ghil aja sudah bisa menjadi dosa ketika benci kepada orang yang beriman itu sudah terkategori sebuah dosa. Dan itulah perkara pertama kali yang mengotori benihnya hati kita, itu ghil, Pak. Gimana dengan orang yang ngomong,
di mana dengan orang yang menghujat, di mana dengan orang yang memvonis. Hati-hati itu, udah perkara ringan. Mau diajari untuk hati-hati kok malah marah-marah. Jadi itulah yang dinamakan dengan ghil. Kalau hasad beda. Hasad itu ngelihat seseorang dengan nikmatnya, lalu kita nggak suka dengan kenikmatan itu, lalu kita bercita-cita bagaimana mengenyahkan kenikmatan itu hilang dari orang tersebut, itu namanya hasad. Ya. Orang lebih banyak mana? Ghil atau hasad? Coba, lebih banyak mana Bapak? Bapak ghil atau hasad? No, jujur itu. Kita ini lebih banyak ghil. Makanya akhirnya doanya apa? Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Siapa yang bisa menghilangkan ghil ini di dalam dada seorang mukmin? Yang bisa menghilangkan ghil di dada orang yang beriman itu hanya Allah. Dan tempaan orang tersebut ketika dia tahu, ketika dia paham bahwasanya ghil itu berpotensi kepada dosa. Gimana caranya Ustaz kalau tiba-tiba kita ngelihat orang tidak suka? Pegang, diterapi. Jangan gitu, bisa jadi dia punya kemuliaan di sisi Allah yang tidak kita ketahui. Kita ngelihat ada orang gak cocok dengan apa yang ini. Bapak kebiasaannya begini, tiba-tiba ketemuan orang. Tidak sesuai dengan kebiasaan yang kita lihat. Ghil itu kita sudah bisa jadi dia punya sesuatu yang saya tidak miliki di hadapan Allah. Makanya di situ ada hasad, ada ghil. Kenapa disebutkan ampunan setelah itu permintaan pertama supaya hati kita tidak ghil? Karena ghil itulah yang paling banyak menodai hati manusia. Itu ghil itu yang paling ringan. Kalau sudah ngomong, kalau sudah bicara, kalau sudah menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya, itu lebih daripada ghil. Dan itulah perkara yang paling merusak dalam kehidupan seorang mukmin. Nah, saya sampaikan apa yang ditulis oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Imam Syaukani ini termasuk ulama besar dan termasuk banyak mentaklif kitab tafsir. Ya. Salah satu kitab tafsirnya Imam Syaukani itu Fathul Qadir. Imam Syaukani itu berkata begini, Pak. Kita akan menjumpai manusia. Dia tidak mau minum khamar, dia tidak mau zina, dia tidak mau korupsi, dia tidak mau membunuh, dia tidak mau memegang kulit wanita yang bukan mahram. Tapi di saat yang sama, dia akan membicarakan orang dengan gampang. Kata Imam Syaukani. Saya ulang kembali perkataan. Kita akan menjumpai orang, dia tidak mau minum khamar, dia tidak mau zina, dia tidak mau makan riba, dia tidak mau makan haram, dia tidak mau memegang kulit seorang wanita yang bukan mahram untuknya, tetapi di saat yang sama, dia membenci, menghujat, dan menodai kehormatan orang. Dan itu akan banyak terjadi di antara manusia. Kata Imam Syaukani, Pak. Ada nggak terkadang kita jumpai teman kita minum khamr, nggak mau. Tapi sekalinya ngomongin orang, ayo bismillah. Banyak. Ditawarin perempuan, astagfirullahaladzim. Ada PSK, astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwata illa billah. Istighfar akhi. Tentang fulan ini gimana? Oh fulan ini begini. Lancarnya panjang lebar. Yang ngomong bukan saya. Imam Syaukani dalam kitabnya Nasrul Jauhar. Di situ menunjukkan kepada kita bahwasanya gagalnya manusia itu menuju surga itu ya karena masalah hatinya berinteraksi kepada hatinya orang yang beriman. Makanya disitulah kita akhirnya menjumpai bahwasanya ayat ini Allah turunkan sekaligus pula mengingatkan bahwasanya orang beriman adalah orang yang sadar dan terjaga. Menjaga hatinya setiap waktunya dan jangan pernah memaklumkan hatinya ketika membenci orang yang beriman. Makanya kalau hati kita sedang diserang rasa benci kepada orang beriman,
Ini paling susah Pak. Ini juga teguran keras buat saya. Kalau hati kita sedang terserang virus untuk membenci orang beriman, maka datangkanlah prasangka baik dan alasan terbaik tentang orang itu supaya bisa mengikis rasa benci dan prasangka buruk kita kepadanya. Oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini, oh mungkin dia begini. Karena bisa jadi semua terjadi tanpa kita ketahui bagaimana kejadian yang sebenarnya. Itulah kenapa seorang mukmin itu dikatakan oleh ulama, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu berkata, al-mu'min yatlubul ma'adhir. Mukmin itu minta sama kamu. Mintanya itu bukan rukhsah, mintanya itu wajib. Minta sama kamu supaya kamu ngasih udzur sama dia. Dan itu yang paling susah dalam kehidupan seorang mukmin untuk memberikan udzur kepada saudaranya. Maaf ya Pak, saya mungkin pernah cerita atau enggak ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu belum tentu mewakili bagaimana kejadian yang sebenarnya terjadi. Makanya kenapa kita diperintahkan di dalam agama kita yang sangat agung ini untuk memberikan prasangka yang baik, memberikan udzur, karena bisa jadi bahwasanya apa yang kamu simpulkan tidak sebagaimana yang terjadi. Makanya berkali-kali saya berkata, salah memberi salah husnudon itu lebih baik daripada salah memvonis. Ya, saya ambilkan sebuah contoh nyata, Pak. Udah pernah saya sampaikan mungkin di sini ya, atau belum, saya mohon maaf ya. Saya memiliki 2 kakak. Kakak pertama laki-laki, kakak pertama perempuan. Cerebral palsy, Pak. Yang unik adalah kakak saya perempuan. Allahu yarham. Beliau sudah meninggal dunia pada waktu kena COVID. 2 tahun lalu. 1 tahun pas setelah Bapak. Lah, beliau ini kalau ditinggalkan saya dan ditinggalkan Bapak, tantrum Pak. Setelah meninggalnya ibu. Jadi nggak bisa ditinggal berdua, itu nggak bisa. Harus ada salah satu di antara kami berdua yang harus kelihatan oleh mata beliau. Kalau saya dan Bapak pergi bareng, gitu misalkan ke masjid, udah. Tantrum Pak, nangisnya kerasnya luar biasa. Mungkin sampai RT sebelah pun kedengaran. Saking tantrumnya. Dan saya tidak bohongin. Kakak saya perempuan itu. Dan kita tidak bisa bilang, Mbak, diem sholat tok 10 menit. Nggak bisa. Kayak anak kecil ya. Cara yang harus dilakukan adalah harus disepakati untuk di rumah satu, yang pergi ke masjid satu. Supaya tetap kelihatan oleh mbak saya. Nah, karena itu yang harus kita lakukan. Saya ngomong sama Bapak, karena saya sudah sering kajian di luar pada saat itu, jauh sebelum pandemi. Saya ketika pas di rumah selalu saya bilang, Bapak aja yang ke masjid. Saya di rumah jagain Mbak Risma. Karena saya sudah sering ninggalin rumah. Bapak kasihan kalau akhirnya saya sudah di rumah pun saya ke masjid, Bapak nggak ke masjid. Ya wis nang, Bapak sing nak masjid ya, nggih. Nang omah ya, nggih. Paham ya bahasa internasional ini? Nggihnya paham Ustaz. Jangan Pak. Terus ya sudah. Bapak saya akhirnya kalau saya di rumah dulu hari Jumat gitu, saya ngambil libur kajian gitu, Bapak ke masjid. Saya di rumah. Kadang-kadang hari Jumat pun harus berbagi. Mau nggak mau gimana? Nangis kok. Kita nggak bisa bilang, Mbak, Fa'idha qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtagu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bapak dan Ibu belum pernah ngerasain punya dua kakak cerebral palsy. Yang tingkahnya mereka kayak di bawah 5 tahun. Nggak bisa. Kadang Jumat pun harus milih. Udah Bapak aja. Oh, udah Bapak aja.
Ya udah Bapak, saya di rumah. Coba tuh, hari Jumat saya di rumah. Berkumandang tuh adzan. Salat Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak saya udah ke masjid. Saya salat Jumat masih di rumah toh? Masih di rumah atau tidak? Di rumah. Untuk apa saya di rumah? Jagain kakak saya. Terus ketika ada orang lewat, set, lihat depan lewat rumahnya Umar Minta. Pas saya lagi mungkin mbak saya kadang-kadang kan keluar ke pagar saya, ayo mbak masuk gitu. Kan kelihatan, set, loh Umar Minta sholat Jumat malah masih di rumah. Sampai dong dia ke masjid, ngobrol kan dia habis sholat Jumat. Tadi saya ngeliat Umar Minta itu. Sholat Jumat sudah berkumandang, dia masih di rumah. Tidak sholat Jumat itu. Coba Pak. Kesimpulannya apa? Apa yang dia lihat benar atau salah? Benar. Kesimpulannya salah atau benar? Salah. Karena dia nggak tanya. Kenapa Ustadz ketika sholat Jumat itu masih di rumah? Itu nggak ditanya masalahnya. Makanya kenapa dalam Islam itu nggak boleh sekedar ngomong. Tidak boleh kamu dari kejauhan kamu buat konten. Lalu kamu sesatkan orang. Tanpa kamu adakan dialog dulu. Karena itulah yang menjadi persoalan yang hari ini ruwet. Yang menodai kehormatan dan akhirnya persaudaraan itu jadi ruwet. Kenapa? Karena orang-orang yang susah dikasih tahu tentang dhawabitu tafsik dan dhawabitu tabdi'. Akhirnya apa? Bukan hanya ghil. Tapi sudah campur aduk kemana-mana. Ya, emang ada yang pernah ngomongin Ustadz gak sholat Jumat? Mungkin ada, tapi juga nyampe ke saya kali. Tapi apa yang dia misalkan lihat itu benar. Dan saya juga harus berupaya supaya saya tidak disuudonin, saya juga harus berusaha. Misalkan sholat Jumat, saya gak terus kemudian mentang-mentang gak sholat Jumat, saya harus duduk di depan. Gitu. Silakan suudon sama saya, enggak bisa juga. Saya juga selalu akan tutup pintu ke dalam rumah. Tapi kadang-kadang kakak saya itu buka pintu langsung keluar. Yang mana saya harus masukin. Masukinnya enggak langsung masuk. Masuk mbak langsung siap mas. Gitu. Enggak. Moh. Mbak melebet mbak moh. Enggak mau. Kadang-kadang harus dirayu dulu 3 menit, 5 menit, 10 menit. Baru dia mau masuk. Nah, pada waktu ngerayu itu ada enggak kelihatan orang? Ada. Makanya itulah kenapa di dalam ini kita dikasih tahu oleh Allah itu lembut banget. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Karena yang paling banyak menodai putihnya hati kita itu kita berinteraksi sama orang sering nyakitin. Makanya ajaran Nabi itu simpel. Kalau diperes semua sunnah, simpel. Jangan nyakitin orang. Kamu tidak nyakitin aja belum tentu masuk surga kok. Makanya kehidupan orang beriman itu simpel dan bermakna. Kalau ngomong jangan nyakitin, kalau salah minta maaf, kalau bertindak jangan merugikan, kalau mengaji menata diri jangan menodai kehormatan orang. Simpel, jaga 4 ini. Kita pun kalau jaga 4 ini belum tentu juga masuk surga kok. Apalagi kita nggak melakukan 4 ini. Ngomong nyakitin, kalau salah tidak mau minta maaf. Kalau bertindak merugikan orang. Kalau ngaji menodai kehormatan orang. Ya sudah. Wong yang nggak melakukan itu aja belum tentu masuk surga. Jadi disitulah kita paham. Paham ya artinya ghil sama hasad Pak? Paham. Ghil dan hasad. Paham sekarang kenapa kalimat setelah Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina. Kita paham ya kenapa diletakkan setelah kita minta ampunan. Karena yang paling banyak itu adalah ghil. Bapak pernah ghil sama saya? Istighfar Pak. Saya pernah ghil sama Bapak, saya istighfar. Semoga Allah jaga kebersihan hati kita. Amin insyaallah. Kita lanjutkan. Setelah sholat isya itu baru poin yang pertama. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Amin. Jadi setelah kita mengetahui poin yang pertama, bahwasanya Rabbana innaka raufur rahim, itu merupakan penutup
pada satu ayat yang cukup panjang pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Kita akhirnya mengetahui tentang kenapa Allah meletakkan Rabbana wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu setelah kita meminta ampunan kepada Allah. Kita juga sudah mengetahui bahwasannya perbedaan antara ghil dengan kata hasad yang terkadang sering kita dengarkan kata hasadnya tetapi terkadang justru kita tidak paham perbedaan antara hasad dengan ghil. Sampai pada kesempatan tadi kita akhirnya mengetahui bedanya antara hasad dengan ghil. Maka mungkin ada pertanyaan pada poin yang kedua ini. Poin yang kedua ini adalah, apakah nanti orang yang beriman pada kehidupan di akhirat, bahwasanya orang beriman itu dulunya pernah punya ghil ketika di dunia, dan apakah mereka juga bisa masuk surga walaupun dulunya mereka punya ghil di antara satu dengan yang lainnya? Maka kita akan menemukan sebuah jawaban indah. Bisa jadi ada dua orang mukmin yang ketika di dunia mereka memiliki sifat ghil antara satu dengan satunya, tapi nanti ketika di akhirat Allah putuskan bahwasanya dua-duanya mendapatkan surga. Karena sesungguhnya ketika manusia nanti dihisab oleh Allah, ketika mereka ditimbang di dalam mizannya Allah, lalu melewati siratnya Allah, maka ketika melewati siratnya Allah, kita akan menjumpai di dalam surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kita akan mendapati bahwasanya ketika manusia nanti berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan qantoroh, sebuah tempat berkumpulnya setiap manusia yang telah melewati beratnya ujian. Dari waktu dia dibangkitkan, dikumpulkan di atas padang mahsyar, didekatkan matahari, dibanjiri dengan keringat, sampai akhirnya dia melewati mizan. Ketika melewati sirat, setiap orang ketika mereka telah melewati sirat tidak langsung masuk surga, tapi kumpul dulu di sebuah tempat, ada halte, di mana pada halte itu setiap orang yang telah melewati sirat tinggal sejengkal memasuki surga. Di tempat itulah nanti semua orang dikumpulkan. Pada tempat itu ketika setiap orang dikumpulkan, apa yang Allah akan lakukan kepada setiap orang yang dikumpulkan di sebuah tempat itu yang disebut dengan qantoroh. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Allah yang akan cabut ghil yang ada di dalam dada mereka, lalu mereka menjadi saudara dan mereka duduk berhadap-hadapan. Surat Al-Hijr ini juga dikomentari oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan surat ini. Maka Ali bin Abi Thalib itu berdoa, semoga aku dan Tolhah dan Zubair termasuk orang yang dicabut ghil di dada kami ketika kami di dunia terlibat perang Jamal yang tadi saya sebutkan. Jadi dalam perang Jamal itu Tolhah dan Zubair bin Awam menjadi pihaknya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan Ali di pihak yang satunya. Maka terjadi ghil di antara mereka ketika terlibat perang Jamal. Maka ketika Allah turunkan surat Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, maka sesungguhnya Ali langsung berdoa, ya Allah, semoga engkau cabut ghilku, ghilnya Tolhah, ghilnya Zubair, yang engkau janjikan di dalam surat Al-Hijr 47. Kadang-kadang manusia itu ketika kita benci, ada orang yang kita benci tapi terselip rasa rindu di hati kita. Pernah gitu nggak Pak, Bapak, Ibu? Namanya love-hate relationship. Love-hate relationship itu apa? Dia benci tapi kadang-kadang cinta. Kalau dalam bahasa sinetronnya, benci tapi
rindu. Jangan diartikan ke pacar ya. Kadang-kadang Bapak bertengkar sama orang, tapi kadang-kadang Bapak duduk ngeteh itu ingat masa-masa indah dulu, ya Allah. Dulu sering diantar sama dia, dulu sering ditraktir makan nasi goreng sama dia. Gitu. Tapi kita juga kadang-kadang ingat bagaimana dia memperlakukan kita, gemuruh dendamnya kita tuh datang lagi. Tapi kadang-kadang muncul lagi rasa rindu. Kadang-kadang kan begitu, ada laki-laki yang bertengkarnya itu kayak gitu Pak. Love-hate relationship namanya itu. Maka sesungguhnya, ghil itu kadang-kadang bisa naik turun Pak dia. Makanya ketika kita punya orang, yang kita sangka bahwasanya saya itu sebenarnya nggak suka sama dia. Tapi bagaimanapun saya ingat kebaikannya. Bapak bisa berdoa dengan tawasul surat Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Itu yang diucapkan oleh Ali ketika beliau menyadari bahwasanya dirinya bertempur dengan Tolhah dan Zubair. Mungkin nggak orang beriman nanti saling berperang Ustaz? Mungkin sekali. Mari kita baca di dalam surat Al-Hujurat. Coba Pak Haiban dibaca surat Al-Hujurat. Coba saya buka. Ayat yang ke-9. Jika ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman saling berperang, maka damaikanlah wahai orang-orang yang beriman di antara keduanya dengan mengajak keduanya kepada hukum Allah untuk menyelesaikan pertikaian di antara keduanya. Ya, mari kita perhatikan. Antum perhatikan di situ Al-Hujurat, diperhatikan Pak Haiban. Di situ Allah menyampaikan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Betul atau tidak? Kalau di situ ada dua kelompok orang yang beriman yang saling berperang. Antum kalau tadabbur dan membaca tafsirnya bil ma'tsur dalam ayat ini, antum dapati dua-duanya itu masih disifati oleh Allah dengan kata beriman. Allah tidak mengatakan yang satu beriman, yang satu murtad. Enggak. Allah masih mensifati wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu. Kalau kamu mendapati dua kelompok orang beriman itu saling berperang. Karena kadang-kadang ghil itu bisa menjadi dendam dan akhirnya menyebabkan sesuatu yang paling ekstrim, yaitu adalah terjadinya peperangan walaupun itu merupakan suatu dosa yang besar. Tapi di situ kita mendapatkan ada orang-orang yang nanti orang solih pun bisa punya ghil. Jadi tidak ada manusia itu yang bersih dari ghil. Enggak. Wong sampai orang ngelewatin sirat itu juga masih ada ghil kok. Makanya akhirnya wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururim mutaqabilin. Allah yang cabut. Kapan dicabutnya? Sebelum manusia masuk surga. Jadi sebelum manusia itu masuk surga, karena surga itu tidak pantas, di dalamnya ada kotoran walaupun setetes, dicabut itu ghil di dalam dada setiap orang yang akan memasuki surga. Dan itu dicabutnya kapan Ustaz? Ketika baru dibangkitkan? Bukan. Ketika dihisab? Bukan. Ketika ngelewatin sirat? Bukan. Kapan? Ketika manusia sudah melewati sirat, tinggal sejengkal memasuki surga, di depannya sudah surga, kengerian sirat sudah dilewati, yang menegangkan itu sudah dilewatkan, disitulah ghilnya dicabut. Berarti ada nggak orang solih yang juga punya ghil? Ada. Bukan berarti nanti kita menganggap remeh. Kamu punya ghil ya? Lah, penduduk surga aja punya ghil kok. Jangan gitu. Tapi ghil itu memang ada karena susahnya hati kita untuk mampu menjaga setiap waktunya dari ghil itu tidak bisa setiap waktu 24 jam. Ini dalam konteks bukan untuk membenarkan. Dan bisa jadi ada dua orang mukmin yang juga mereka itu saling berperang. Tapi dua-duanya masih disifati oleh Allah sebagai orang yang beriman. Bukan berarti nanti membenarkan peperangan antara mukmin dengan mukmin, enggak. Tapi yang kita lihat itu adalah orang mukmin dengan orang mukmin itu bisa berperang dan dua-duanya disifati oleh Allah dengan kata beriman. Ya. Makanya ketika kita ditanya mensifati bagaimana kita melihat apa yang pernah menimpa antara sahabat Ali dengan sahabat Muawiyah, perang.
maka kita mensifatinya dengan dengan dua. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Itu umat yang telah lalu, bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi kalian apa yang kalian usahakan. Yang kedua, maka sesungguhnya peperangan antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali yang dua-duanya punya kedudukan agung di sisi Allah dan sisi Rasulullah. Cara melihatnya bagaimana? Simple. Itu ijtihadnya Ali dan ijtihadnya Muawiyah. Kalau sudah ijtihad, maka kalau salah mendapatkan 1 pahala, kalau benar mendapatkan 2 pahala. Sudah selesai di situ. Maka itu yang menjadikan kita akhirnya memahami ghil itu selalu ada. Kecuali orang yang betul-betul menjaga dirinya setiap waktu dan betul-betul dirahmati oleh Allah. Tapi itu pun tidak bisa memastikan bahwasanya kita akan selamat dari penyakit ghil pada kehidupan hati kita. Karena dosa yang paling sering mengotori permukaan hati kita itu dosa ghil dan kebencian yang ada. Kakak ipar dengan adik ipar, menantu dengan mertua, itu ghil itu sebenarnya. Itu ghil, bisa jadi pengurus dengan pengurus, ghil. Karena begitu setan itu terus berupaya gitu. Dia terus berupaya supaya ghil itu tumbuh di hati setiap orang. Ya. Itu selalu ada kita jumpai. Ya, menantu dengan mertua kan sama-sama mereka mencintai orang yang sama. Kenapa kok mereka saling benci gitu? Ghil, yang masuk itu ghil. Kakak ipar dengan adik ipar, sepupu dengan sepupu, ghil. Tetangga kadang itu juga karena ghil, bukan karena hasad. Ada yang banyak karena hasad, ada pula yang karena ghil. Kakak adik, ghil. Pengurus-pengurus komunitas kadang-kadang pecah di tengah jalan, ghil. Benci dia. Dia merespon kebencian itu dari luar dan akhirnya membenarkan prasangka itu menjadi sebuah kebencian, maka itulah yang dinamakan ghil. Ada unsur setan Ustaz dalam ghil? Ya, ada unsur setan. Makanya kita mendapatkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam sabdanya ketika mengomentari setan. Inna syaitana qad ya'isa ayyabuduhul musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di jazirah Arab. Tapi setan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan hati setiap orang itu memiliki sifat tahrish. Apa itu tahrish? Semangat memusuhi di antara sesama hamba-hambanya Allah. Itu yang disebut dengan tahrish. Jadi kalau Lata, Hubal ini nama-nama berhala yang hidup yang pada waktu sebelum Rasulullah berdakwah itu namanya kan Lata, Uzza, Hubal. Maka setan itu sudah putus asa. Tidak mungkin lagi Lata dan Uzza itu disembah di Mekah, itu tidak mungkin. Lata dan Uzza itu diletakkan di Ka'bah. Nonsen, mustahil itu. Dan setan sudah berputus asa untuk mengembalikan patung-patung itu di Mekah dan Madinah. Tapi setan tidak berputus asa untuk menjadikan dua hati itu saling bermusuhan. Itulah setan. Dan itu dimulai dengan kata ghil. Setan itulah yang menjadikan kita saling membenci dan mendendam. Ya. Jadi Masya Allah. Bukan berarti akhirnya nanti kalau tadi saya sampaikan surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Dua orang mukmin itu saling mereka berperang, nanti bukan berarti kita membenarkan kalau kita ikut-ikutan perang di antara sesama mukmin. Tidak boleh Pak. Kalau sudah berhadapan dengan muslim, patahkan pedangmu, patahkan tombakmu. Jangan pernah kamu mengusungkan pedang kepada orang yang bersyahadat kepada Allah dan Rasul. Kan begitu kata Rasulullah kaedahnya kalau di zaman fitnah. Kalau kamu di zaman fitnah, kamu berhadapan dengan muslim, patahkan pedangmu, patahkan itu tombakmu. Sudah, selamat itu. Paling selamat begitu. Jangan malah mencari dalil untuk terus menyerang kaum muslimin. Yang namanya dalil mah bisa dicari sesuai dengan kemauan orang yang mencari. Kalau kita mau membenci orang, mau nyesatin orang, mau cari dalil juga gampang untuk nyari-nyari. Namanya juga nyari ya pasti ketemu. Makanya kalau sudah berhadapan muslim, sudah. Kita sudah masuk kepada pusaran fitnah akhlas.
Fitnah itu kan ada 3, sudah saya sampaikan. Fitnah akhlas, fitnah sarra, fitnah duhaima. Baru dajjal yang muncul. Di 4 ini. Fitnah itu pertama apa? Fitnah yang pertama. Fitnah itu akhlas. Fitnah itu akhlas itu apa? Pertikaian, pertentangan di antara sesama muslim. Dan itu kapan? Mulai terjadi sejak zaman sahabat Utsman. Berlanjut kepada sahabat Ali. Terus itu namanya akhlas. Sampai hari ini ya Pak. Fitnah itu akhlas itu tidak hilang. Fitnah itu akhlas itu terus menyelimuti di dada-dada kaum muslimin untuk terjadi pertikaian di antara sesama muslim. Fitnah itu akhlas ini belum selesai, sudah lagi datang lagi fitnah berikutnya. Fitnah berikutnya apa? Fitnah itu sarra. Kelapangan. Makanya kan hari ini harta kita dibandingkan dulu harta pada zaman kakek nenek kita jauh berlimpah hari ini, walaupun berkahnya tetap lebih berkah dulu. Tapi kan Masya Allah hari ini bisa semua itu jadi komoditi. Sampah jadi uang. Ya, kita punya kotoran ayam jadi uang. Semuanya bisa jadi uang. Pada tahun 70-an, 60-an, kadang-kadang kita susah untuk menjadikan sesuatu menjadi komoditi. Bahkan kita menjumpai banyak negara-negara di Timur Tengah dari negara Islam yang asalnya padang pasir gitu. Allah celupkan itu di dalam tanah mereka, mengeluarkan sesuatu yang membuat mereka lapang dalam urusan dunia. Itu namanya sarra. Fitnatus sarra. Terus meliputi semua muslim, akhirnya diberikan dengan kekayaan yang tidak pernah mereka jumpai beberapa puluh tahun sebelumnya. Setelah itu apa? Fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? Fitnah kegelapan menyelimuti sampai akhirnya orang itu susah mengenali mana yang benar, mana yang salah. Tidak usah mengenali yang benar dan yang salah. Untuk membedakan laki dan perempuan aja susah. Ini laki atau perempuan ya? Dipegang ternyata perempuan, padahal kelihatan laki. Itu namanya fitnah duhaima. Kalau tiga-tiganya sudah muncul, syarat munculnya Dajjal tidak menjadikan tiga fitnah ini hilang. Enggak. Syarat munculnya Dajjal, 3 fitnah ini masih ada. Fitnah tu akhlas semakin muncul puncaknya, fitnah tu sarra semakin muncul puncaknya, fitnah duhaima semakin puncaknya muncul. Baru keluarlah Dajjal. Jangan jadi tengah, sini. Dan muncul Dajjal. Nah, Dajjal muncul. Akhlasnya pertengkaran, saroknya luar biasa, duhaimanya merata di mana-mana. Dajjal muncul. Makanya kita tidak boleh ketika sudah mendapati bahwasanya fitnah itu akhlas itu adalah fitnah perpecahan yang menimpa kepada kaum muslimin, jangan nambah-nambahi perpecahan di antara kaum muslimin. Siapa yang paling mengambil keuntungan Pak kalau kita saling bertengkar Pak? Yang mengambil keuntungan itu orang-orang yang benci sama Islam. Kamu jujur mau menerima tidak mau menerima, mau untuk dengar atau enggak dengar. Tapi kenyataan yang terjadi begitu. Ada sebuah kisah nyata ini Pak. Saya tutup ya tentang ghil sama hasad. Saya tutup dengan sebuah kisah. Terjadi peperangan sekitar awal abad pertama Islam. Antara kerajaan Romawi Timur dengan pasukan kaum muslimin. Tidak selesai Pak. Dan Romawi Timur itu sudah mulai kewalahan menghadapi kaum muslimin. Hampir mereka kalah. Tiba-tiba mereka dimenangkan dengan angin yang bertiup yang memihak kepada mereka. Apa angin yang bertiup itu? Tiba-tiba kaum muslimin yang sedang menghadapi Eropa Timur, Kaisar Timur ini, Kaisar Romawi Timur ini, tiba-tiba ada perselisihan. Membesar. Akhirnya gesekannya luar biasa. Kaum muslimin pada saat itu terbagi menjadi 2 kelompok yang mereka saling bertikai hebat. Nanti dicek di sejarah sejarah Romawi Timur. Ketika kaum musliminnya lagi bertengkar dan bertikai dan suasananya itu panas di antara kaum muslimin, para pemuka militer datang kepada Kaisar Romawi Timur. Singkat ceritanya mereka berkata, Kaisar, saatnya menyerang. Total, seluruh pasukan kita menyerang kaum muslimin ketika mereka sedang bertikai dan mereka sedang bertengkar hebat. Karena mereka turun kekuatan mereka untuk bertengkar sesama mereka.
Bapak, Ibu tahu jawaban apa dari Kaisar Romawi Timur? Kaisar Romawi Timur berkata, "Shh, jangan diserang." Loh, gimana? Ini saat yang tepat nyerang. Jangan diserang. Loh, gimana sih ini? Kita bertempur berbulan-bulan kok. Ini saatnya mengambil keuntungan di antara kesempitan ketika mereka sedang bertikai. Jangan diserang. Kata Kaisar. Besok jawabannya aku beritahukan kepada kalian. Besok kalian datang ke sini. Para komandannya itu sudah jengkel gitu. Karena menurut mereka ini merupakan timing yang tepat untuk menyerang. Tapi karena sang kaisar menjanjikan besok suruh datang mereka besoknya. Besoknya mereka dapetin di depan kaisar itu sudah ada kandang. Ada kandang, Pak. Ada dua anjing yang sedang diadu domba oleh pawang anjing itu. Seluruh komandan disuruh kumpul, suruh ngeliat. Tuh lihat tuh anjing lagi aku adu. Diadu Pak anjing. Yang satu gonggong, cakar mencakar sampai berdarah-darah. Lalu sang kaisar Romawi Timur berkata, udah ngeliat kalian itu bertengkar? Iya, sudah kaisar. Belum selesai pertunjukan. Dia ngomong, masukkan itu serigala. Masukkan ke kandang itu. Langsung yang disuruh oleh sang kaisar, masukkan serigala, Pak. Serigala dimasukkan. Tutup. Cekrek. Dua anjing yang asalnya bertengkar hebat ini, Pak, berhenti bertengkar. Gara-gara ngelihat ancaman baru, Pak. Ancamannya apa? Serigala. Langsung dua anjing ini menyerang serigala dengan cepat. Dan mereka saling bertukar posisi untuk menyerang serigala itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terkapar serigalanya mati. Ketika anjing dua itu yang asalnya bertengkar lalu datang musuh baru. Lalu mereka langsung sigap menyerang musuh yang baru itu. Kata Romawi Timur, apa kaisar itu, Pak. Lihat tuh. Ini jawabanku. Kita ini lihat aja muslimnya itu bertengkar. Lihatin aja. Nggak usah diapa-apain. Kalau kamu nyerang mereka ketika mereka sedang bertengkar, itu sama kamu itu kayak serigala. Masuk di dalam kandang ketika dua anjing lagi bertengkar. Yang asalnya mereka terkuras untuk menghadapi sebagian mereka dengan sebagian mereka. Kamu datang, mereka mengarahkan potensinya dan energinya kepada kamu. Sebagaimana dua anjing ini mengarahkan potensi dan energi yang tersisa kepada serigala. Itu sudah 1300 tahun yang lalu, Pak. Kaisar Timur itu sudah baca kayak gitu, Pak. Loh, kok ada orang ngajak rukun kok dibilang sesat itu gimana sih? Kok ada orang ngajak sesat dibilang macam-macam tuh gimana hari ini? Orang ngajak rukun di antara orang beriman. Saya tidak ngajak rukun sama orang-orang yang ini, saya ngajak rukun orang yang sama-sama beriman. Oh, sama orang yang nggak beriman aja kita rukun kok harusnya. Saya punya tetangga non muslim pun saya baik kok. Apalagi sesama muslim. Itu yang terjadi. Jadi akhirnya tadi kita mendapati bahwasanya wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Kalau betul-betul muslim itu mampu menghilangkan ghilnya, mampu menghilangkan hasadnya, lalu mereka mau dialog dengan dialog yang sehat, tidak diikuti dengan emosi dan fanatisme, tidak masalah kok. Tapi kalau akhirnya kita ngelihat pertengkaran gitu terus, antum setiap buka YouTube bertengkar, fulan ini ngomentari fulan ini reaksi fulan, siapa yang senang? Yang senang yang buat konten, Pak. Wong dia dapat duit, dia pasang AdSense, potong video ini dapat AdSense dia. Tapi yang rugi siapa? Yang rugi semua orang mukmin yang hatinya pengen untuk bersaudara dengan orang mukmin yang lain. Yang rugi siapa? Anak-anak muda. Akhirnya Anda mau melihat apa itu agama bertengkar terus. Ya orang politik bertengkar sama dengan orang yang ngaji bertengkar terus ya. Akhirnya pekerjaan kita, dakwah kita semakin berat ke depan. Bukan berarti kita membenarkan yang salah. Tapi memastikan bahwasanya apa yang kamu sampaikan itu salah dan benar itu
Sampaikan dengan cara hujah yang kuat dan menghormati hujah yang lain lah. Jadi begitu. Paham? Poin 1 dan 2 Pak? Paham insya Allah. Gak paham atau gak paham? Insya Allah saya anggap paham. Sekarang poin yang ketiga. Di situ ada kata di closing ayatnya Rabbana innaka ra'ufur rahim. Apa itu ra'uf? Apa itu rahim? Kenapa Allah menutup surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 dengan Rabbana innaka ra'ufur rahim? Itulah pembahasan kita. Insya Allah pekan depan kalau tidak ada undur. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita pulang segera supaya tidak ada ghil dengan istri kita dan suami kita. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita di dalam kebaikan insya Allah. Mohon maaf atas segala keterangan yang tidak sepantasnya. Ada kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf. Ada kata yang terkesan mungkin emosional, saya juga meminta maaf. Semoga tidak mengurangi message-nya. Karena intinya adalah marilah kita menjadi hamba Allah yang saling bersaudara. Barakallahu fikum, karena materi ini belum selesai. Selesainya insya Allah pekan depan. Karena kita masih membahas Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ra'uf itu penyantun. Rahim itu penyayang. Apa bedanya? Kenapa Allah sebutkan innaka ra'ufur rahim? Kenapa Allah tidak menyebutkan innaka rahim? Kenapa? Jangan menjawab, kalau rahim tok nggak enak Ustaz nadanya. Innaka rahim, enak. Jangan gitu. Di situ ada innaka ra'ufur rahim. Ada ra'uf diartikan penyantun, rahim diartikan penyayang. Kenapa? Bedanya apa antara ra'uf dengan rahim? Kenapa harus ditutup dengan ayat itu? Apa konsekuensi ketika kita mengimani innaka ra'ufur rahim? Nah, saksikan insya Allah pada jam dan waktu yang kurang lebih sama pekan depan. Bersama dengan saya tanpa ada iklan. Dari awal sampai akhirnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.